wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma uskila hatta afhama innaka ta'lamu wa la a'lamu anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi Zainab Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala aidan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa inna tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah, malam Jumat yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik apa yang telah Al-Fakir bacakan tadi berkaitan firman Allah surat Al-An'am ayat 82 dan surat Yusuf ayat 33. Ada pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya yang hak tidak bisa dicampur dengan yang batil. Nah, Fakir ulangi, yang hak tidak bisa dicampur dengan hal yang batil. Barang siapa mencampur yang hak dengan yang batil walaupun sekecil-kecilnya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Selalu kehidupannya akan sulit, keadaannya akan rumit, dadanya seakan sempit. Di sini disampaikan Al-An'am 82. A'udzu minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka. Bidulmin ulaika lakumul amnu wa hum muhtadun. Dengan kezaliman, mereka lah orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Ingat nih ya, dalam keadaan apapun, terdesak, terhimpit apapun, dalam kesulitan kehidupan apapun, tidak menggadaikan imannya, tidak menjual imannya. Di surah Yusuf 33 sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, saya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Wa illa nastasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Apapun sulitnya, bagaimanapun keadaannya, kita tidak terjerumus
tidak memaksakan diri kita terjerumus dalam kesesatan. Ini ya, kita sebagai duta-dutanya Allah mempertahankan iman, membawa ajarannya dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di surat Az-Zumar 33 sampai 39. Makanya mohon, ini pembahasannya sangat penting. Saya minta bagi semua santri yang hadir mendengarkan dengan seksama. A'udzu minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bisidqi fasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, yaitu Muhammad ya, dalam tanda kurung sallallahu alaihi wasallam, dan yang membenarkannya, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Digigit sekuat gigitan gigi geraham. Jangan sampai iman terlepas, bawa terus maksudnya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena tetap istiqomah, menggigit kebenaran. Artinya menggigit, betul-betul memegang teguh syariat agama Allah. Tidak sembarang loh syariat agama Allah ini. Ya, Rasulullah harus menuju ke langit dengan Mi'raj, bertemu dengan Allah. Di syariat 5 waktu sholat. Ingat ini, akar daripada keimanan kita adalah bagusnya sholat kita. Ya, jangan berkata orang bertorikoh hakikat tidak sholat. Jangan mengatakan begitu. Rasulullah melampaui beberapa langit, bahkan dengan wadaknya, dengan badan yang mulia beliau menembus atmosfer, tidak hancur. Atmosfer terbuka untuk Nabi SAW. Ya, ini diperhatikan. Dahsyat. Kalau cerita hakikat, ya hakikat bil hakikat tertinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Ya. Kemudian liyukaffirallahu anhum aswa ad-ladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Demikian itu agar Allah menghapus dosa perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan beri pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka kerjakan. Perilaku baik, amal soleh, kesungguhan kita, keyakinan atas iman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah menghapus dosa-dosa kita. Bahkan tanpa kita minta, ruang yang ada sempat terbentuk dosa di sana, dalam relung hati kita Allah hapus, diisi dengan rahmat Allah yang besar. Ya. Alaihissallahu bikafim abdahu wa yakhawwifunaka billazina min dunih wa may yudillahu famadahu min had. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan kesesembahan selain Dia. Siapa yang Allah biarkan sesat, tidak ada satupun yang beri petunjuk kepadanya. Tadi itu loh, mencampur adukkan itu loh. Ya, kalau tidak ketemu gini, saya tidak bisa begini. Kalau tidak begini, saya nggak bisa begini. Loh, itu kata-kata kekufuran. Kita hanya bergantung kepada siapa? Qul huwallahu ahad. Kepada Allah. Ya. Yang satu, yang wahid. Ini perhatikan ini. Ya, itu yang membuat terkadang kita terjadi penyakit, terjadi problematika dalam kehidupan kita, sekonyong-konyong hadir. Kenapa? Karena campur aduk. Tidak apa-apa sedikit saja, malah sedikit itu lebih sadis. Karena tidak tahu, tidak terasa, tahu-tahu rusak semua amal kita. Ya. Kemudian ayat 37. Wa may yahdillahu fama lahu min mudillin. Siapa yang Allah tunjuki, tidak satu pun yang menyesatkannya. Siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah bimbing dia, Allah tentir dia, Allah tunjukkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim padanya. Allah berikan rahmat kepadanya. Allah jauh kepada gangguan syaitan. Allah cintai dia karena dia mencintai Allah dengan tulus ikhlas. Maka alaihissallahu bi'azizin dintiqam. Karena Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuasaan untuk membalas apa? Amal perbuatan baik atau buruk. Dan ayat 38, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Sungguh jika engkau Muhammad SAW bertanya kepada mereka kaum musyrik Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Biasanya mereka akan menjawab Allah. Ini
Siapapun kau tanya, siapapun tanya ya. Mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia fasik, pasti mereka mengatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan seperti itu. Tapi hatinya ragu dengan penciptaan itu, ragu adanya Allah, ragu adanya yang Maha Esa, yang tunggal, yang menciptakan segala-galanya, ragu. Ya. Kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka itu mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku. Hanya kepadanya orang-orang bertawakal, berserah diri. Supaya tidak mencampur adukkan tadi hak dan batil, berserah diri ditambah serah dirinya kepada Allah. Ya, betul-betul yakin, punya harapan hanya kepada Allah. Nah, harapan kepada Allah ini yang sedikit, itu membuat kita itu gampang bermaksiat, melalaikan, melupakan perintah Allah. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kurang nyaman, kurang tenang. Rasanya kalau tidak dibantu oleh dia nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Berhati-hatilah dengan hal seperti itu. Ayat ke-9, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, berbuat sesuka hatimu, monggo kerso, silahkan lakukan apa yang kita mau. Ini kata Rasulullah. Tapi nanti akan ada pembalasan yang akan Allah tunjukkan kepada kita di saat nanti Allah bangkitkan kembali. Fasaufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui apa itu nikmat, apa itu azab, apa itu surga, apa itu neraka. Apa itu barokah dunia akhirat, apa itu laknat dunia wal akhirah. Ini hati-hati loh ya. Oh enggak apa-apa, mosok tarikoh terus, mosok duduk di istiqomah terus tiap hari, mosok ini seminggu 2 kali, buat apa? Cukup ngaji YouTube, cukup buka Facebook, cukup buka Twitter. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada ilmu di sana, yang ada kesesatan akan menggiring kita untuk menuju pada apa? Pada kerugian. Ya, di Ibrahim 24 sampai 27 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, perumpamaan seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Makanya kenapa dibilang perlunya kita istiqomah, berzikir, la ilaha illallah, menyambungkan hati kita dengan Allah, kalimat thayyibah. Ya, sehingga kokoh batin kita, kokoh pikiran kita, yakin kalau Allah selalu mengawasi kita. Ya. Selanjutnya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amthala linnas la'addahum yatadakkarun. Dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ada hikmah yang didapat jika orang itu berzikir kepada Allah, zikrullah, kemudian melaksanakan perintah Allah, salat, membayar zakat, istiqomah dan tadabbur Quran. Ya, maka Allah akan berikan apa? Hikmah, kebajikan, jalan, petunjuk, cara untuk melaksanakan perintah Allah, cara untuk melaksanakan perintah Allah dengan benar, cara. Dikasih cara oleh Allah. Jika apa? Kita mengikuti apa? Perkataan ulama, orang-orang dekat dengan Allah yang memberikan jalan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26, mathalu kalimatin khabisatin kasadatin khabisatin nisutat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun perumpamaan kalimat habisah, yang buruk maksudnya ya, seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah dicabut
dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ya, kosong, melompong, kerontang, kering. Ya, tidak mengenal Allah, tidak kembali kepada Allah, berpijak di dahan yang rapuh. Ya, menyembah kepada selain Allah, beranggapan ada kekuatan lebih kuat daripada Allah sehingga rapuh kedudukannya. Hal seperti ini gampang jatuh, tersungkur bahkan sampai nanti di tepi neraka jahanam. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kenapa kok disesatkan itu tadi? Kenapa kok dibiarkan tersesat? Tadi disampaikan di atas. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan tidak akan dapat petunjuk. Orang yang tidak mencampur, menjaga antara hak dan batil, dibedakan, dipisahkan, maka dia akan dapat petunjuk. Ya, ini perlu dipahami. Makanya fokuskan ya diri kita masing-masing supaya apa? Supaya tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka surat Al-Fat ayat 4 dan 5. Karena sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jika tadi ya pohon yang mulia tadi ya yang dimuliakan oleh Allah ya, dzikrullah, amal saleh, orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan teguhkan hatinya. Allah akan menambah keimanannya. Yang sudah ada iman, Allah tambahkan lagi keimanannya. Ini di dunia. Di akhirat Allah akan sempurnakan lagi cahayanya. Ya. Ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha yukaffiru anhum sayyi'atihim. Hal itu agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ya. Mereka kekal di dalamnya dan Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Menurut Allah, wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'aziman. Adakah yang menurut yang lain lebih hebat daripada Allah? Pasti tidak ada, ya. Nikmatnya kita duduk, nikmat kita beramal soleh, nikmat kita bertemu dengan guru, saudaramu, sanahan dari tolong yang beriman, ketenangan hatimu, semua dari Allah. Itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat, lebih baik daripada 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Ya, kesenangan atau uang atau apapun. Ya, ketenangan itu adalah dalam dada ini, bukan dalam pandangan mata saja. Dada ini, ya, dada kita tenang, ya, semua akan merapat pada kita. Dada kita tenang, aman, semua akan datang kepada kita. Mudah, Allah tunjukkan kemudahan sehingga kita bisa merasakan, bahkan langsung secara zahir kita merasakannya. Dan di Anfal ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 sampaikan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbagilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang mukmin. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini intinya. Yang atas itu adalah hukumnya Allah. Ketentuan yang Allah telah gariskan, jangan pakai dianalisa kembali. Jangan dianalisa kecuali ada petunjuk dan ilmunya. Dan ada ngawur, dirubah dengan menafsirkan sendiri, ya, tanpa kajian-kajian yang penting, tanpa bahsul masail, tidak menunjukkan
kebenaran, ya, akhlak daripada apa? Orang-orang berilmu. Nah, ini berbahaya. Ya. Nah, dua, innamal mu'minuna allazina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah mereka yang jika sebut nama Allah gemetar hatinya. Yang dibacakan ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dengan firman Allah terenyuh hatinya, meneteskan air mata. Semakin yakin, semakin kokoh, semakin kuat, semakin percaya kepada Allah, semakin beramal soleh, semakin berjuang di jalan Allah, tidak takut akan kematian. Ya. Ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Begitu orang yang benar-benar beriman, bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan rezeki yang mulia. Yang akan dimuliakan Allah. Ini penting bagi kita, ya. Jika kita melaksanakan perintah Allah, kesungguhan kita, maka Allah akan tebarkan kebaikan bagi kita. Keluasan seluas-luasnya. Bahkan orang-orang yang melalaikan Allah, Allah buka juga jalan. Cuma beda, jalan yang dibukakan bagi mereka, orang yang beriman itu jalan siratal mustaqim. Yang dibuka pada orang-orang kafir beda. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dua hal yang berbeda. Ya, masuklah ke sebelah kanan ini, jangan yang sebelah kiri. Ya. Kemudian di Maryam 76 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah akan menambah petunjuk pada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena semakin menekunkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sadar kalau dia linglung, dia bingung, dia susah karena kurangnya dekatnya dengan Allah. Sadar kalau dia sakit, pusing, mumet, banyak pikiran, selalu gagal dalam usahanya. Jadi dia kalau dekat sama Allah, maka dia kembali kepada Allah. Sadar, orang yang seperti itu Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Ya. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbihim thawaban wa khairum maradda. Amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahala dan kesudahannya di sisi Tuhanmu. Ya. Ini ditanya amal kebajikan, ya. Bukan yang lain, bukan harta, bukan amal kebajikan. Kalau harta yang bisa diinfakkan, yang bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah, itu namanya amal kebajikan. Ya, tidak disebutkan pokoknya apa, tapi amal kebajikan secara universal, secara umum banyak yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nur 43 dan Allah firman, ini satu masal, permisalan, ya, supaya kita itu berpikir, ya. Perhatikan apa yang Fakir bacakan. A'udzu minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukamahu fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibali fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkan dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Coba itu, ya. Ya, ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita semua, sungguh tinggi bahasa Al-Quran ini. Allah turunkan rahmat kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah cintai. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Jangan lupa, ya, karena dia mencintai Allah. Dengan kesembarang orang, ya. Dan Allah timpakan kilatan, katanya, petir menggelegar untuk memberikan rasa takut kepada orang apa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah atau orang-orang yang fasik.
orang yang keluar daripada jalan kebenaran, orang yang keluar daripada siratal mustaqim, diperingatkan untuk kembali, atau mereka akan diadab oleh Allah sekonyong-konyong karena mereka ingkar dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini, tundukkan hati dan akal pikiran kalian semua, ya, untuk berzikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, supaya hatimu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami dunia akhirat ya Allah. Rahmati kami dunia akhirat ya Allah. Rahmati kami dunia akhirat ya Allah. Jauhkan kami pada orang-orang yang mengganggu, gerombolan orang-orang yang menyulitkan kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kemudahan demi kemudahan ya Allah dalam kehidupan kami, fid dini, fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.